di pondok yang pas gitu kan sekarang kan banyak ya pondok yang kayak ada kasus pencabulan terus ya pondok ajarannya yang menyimpang gitu kan untuk memilih untuk memilih anaknya agar bisa menjadi yang baik atau yang soleh gitu. Yang kalau disuruh ngaji atau malah dikekang gitu bang, dikerasin untuk belajar tentang agama itu banyak diantaranya memberontak gitu. Sampaikan kepada mereka ada sesungguhnya yang hal yang sangat istimewa yang ada pada diri mereka. Ini kadang-kadang orang nggak paham dia itu istimewa, tapi dia nggak paham keistimewaannya di mana. Nah, kalau nggak paham keistimewaannya di mana kan harus ditunjukkan. Anda tuh istimewa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa berkumpul dan bertemu kembali sama Kang Rizky di channel YouTube Cahaya Saruban Nagari. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menikmati masa muda tanpa merusak nilai-nilai agama. Jadi di zaman sekarang ini banyak sekali muda-mudi yang sudah menurut pandangan saya pribadi melewati batas-batas kewajaran atau sudah bahkan lupa dengan dasar-dasar tentang agamanya gitu. Menurut Kang Rizky ada pandangan sedikit? Ya karena pembahasan kali ini tuh sangat ini ya sangat meresahkan sekali tuh bagi Gen Z. Kayak temanya kita kan cara-cara nikmati masa muda tidak mengurangi nilai agama ya. Nah beberapa kasus kan ke belakang tuh kayak anak membunuh ibunya karena tidak diberikan motor. Lalu ada lagi seorang anak membuat konten pada akhirnya berujung kasus penistaan agama. Artinya kan eh, sangat urgent dan parah sekali gitu akhlak atau adab dari seorang anak muda atau para pemuda gitu. Ternyata ini penting untuk dibahas agar menjadi edukasi bagi anak muda. Ya mungkin mudah-mudahan dengan dibahasnya di sini bisa jadi introspeksi untuk kita pribadi dan umumnya untuk teman-teman yang menonton video ini. Mungkin akan lebih dalam dikupas oleh Kang Bana yang sudah melewati masa-masa mudanya Kang. Mangga Kang Bana. Masih muda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji hal-hal yang sifatnya memang di tengah-tengah masyarakat ini sangat dibutuhkan. Yang bisa menjadi sebuah fondasi atau dasar kita untuk bisa menjadi bekal untuk melaksanakan kehidupan di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus membahas tentang pemuda ya. Betul. Bahas tentang pemuda dan tadi sedikit digambarkan kondisi daripada pemuda zaman sekarang. Memang kalau melihat dari fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat ini,
tentu dari berita-berita yang muncul, dan mungkin juga di tengah-tengah masyarakat kita ini menemukan ternyata di usia yang muda ini itu banyak orang yang tidak paham. Dia dengan kemudaannya itu malah justru tidak memberikan arti, tidak memberikan makna kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Padahal seharusnya yang namanya pemuda itu ya orang yang menjadi orang yang paling depan dalam urusan kebaikan, dalam urusan kemaslahatan, dalam urusan sosial, dalam urusan keagamaan, dalam urusan apapun itu bentuknya. Ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah peran daripada seorang pemuda. Karena pemuda ini menjadi sebuah tonggaknya agama, menjadi tonggaknya bangsa, negara, dan di tengah-tengah masyarakat ini ya memang sangat dibutuhkan. Tadi digambarkan ada orang yang membunuh orang tuanya lah, ada yang sudah mulai lari ke mabuk-mabukan, ada yang pergaulan bebas, ada yang ya seperti orang-orang yang kehilangan arah, orang-orang yang kehilangan makna di dalam hidupnya itu. Dan ini memang sangat mengerikan sekali. Nah, yang harus kita pahami terlebih dahulu itu sebetulnya arah berpikirnya. Orang itu salah melakukan perbuatan, tindakan, ataupun ucapan itu gara-gara dia tidak memiliki arah. Orang itu kan harus punya arah dulu. Jangan-jangan dia hidup, dia ada di tengah-tengah masyarakat, dia nggak ngerti arahnya mau kemana, mau seperti apa, mau bagaimana. Kadang-kadang dia sendiri nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah ini kan ngeri. Untuk diri sendiri saja dia kebingungan, apalagi untuk memberikan orang lain. Memberikan kepada orang lain itu kan bisa berupa ide, bisa berupa pemikiran, bisa berupa sebuah konsepsi, bisa berupa tenaga, bisa berupa materi dan lain sebagainya. Ini kan seharusnya bisa lebih berkembang di sana. Tapi yang terjadi kadang-kadang seorang pemuda itu nggak punya pikiran ke sana. Ini gimana gitu. Maka yang harus diurai terlebih dahulu adalah pertama, menikmati. Apa itu maknanya menikmati? Dan munculnya nikmat itu dari mana sesungguhnya? Kadang-kadang antara yang satu dengan yang lain, cara menikmati hidup itu beda. Ya kan? Menurut Kang Rama, misalkan, cara menikmati hidup itu ya dengan, misalkan, kita fokus di dunia keilmuan, misalkan. Dan orang yang semacam itu ya senang, dan itu menikmati sekali. Tapi orang yang tidak bisa ke sana, ya, bisa nggak menemukan kenikmatan? Tidak bisa. Belum bisa menemukan kenikmatan. Kenapa belum bisa menemukan kenikmatan? Karena mereka tidak mengatakan bahwa ilmu itu adalah segala-galanya. Di dalam membentuk apapun itu. Di dalam ingin mengarahkan kemanapun itu harus dengan ilmu. Ya. Nah, ini dulu yang harus dirubah. Bahwa segala sesuatu itu pondasinya adalah ilmu. Gitu. Pondasinya adalah ilmu dulu. Ya, sebesar apapun semangat seorang pemuda ingin berubah sesuatu, gak punya ilmunya, apa yang mau dirubah? Makanya harus diperkuat apa? Ilmu. Ilmu dulu yang harus diperkuat. Termasuk dalam urusan akhlak, termasuk dalam urusan adab, itu karena awalnya dari minimnya ilmu. Minimnya ilmu, basic agama gak ada, apalagi misalkan ya kita jujur-jujuran saja. Saya secara pribadi merasa bahwa pelajaran agama di sekolah itu kurang. Sekolah ya, sekolah yang saya maksud itu sekolah umum. Ya, SD sampai SMA. Itu kurang. Ya. Kenapa saya anggap kurang? Karena ketika diajarkan itu, outputnya apa? Bekas-bekasnya apa? Jangan-jangan diajarkan agama tapi nggak berbekas. Ini apakah memang sudah diajarkan dengan benar?
atau memang kurang. Nah, kalau saya anggap ini sebenarnya kurang diperbanyak waktunya, kurang adanya kajian, kurang macam loh. Maka ini akan berdampak kepada anak didik begitu. Ini awalnya dari sini. Nah, ini fenomena yang ada di Indonesia begitu. Dan ini menjadi hal yang harus dipikirkan bersama, terutama ya dinas pendidikan, kan? Dinas pendidikan harus punya pemikiran terobosan bagaimana caranya membuat anak didik ini konsen dengan agamanya masing-masing. Kenapa? Karena semakin orang berpegang teguh kepada agamanya, dia akan semakin baik. Dan itu berlaku pada setiap agama. Ini kan karena jauh dari nilai-nilai agama, kita melakukan hal-hal yang tidak elok untuk dilakukan. Jadi itu. Nah, bagaimana kemudian menikmati ini dan menyadarkan seseorang apa sih seharusnya nikmatnya secara hakiki? Nah, itu harus diberikan kesadaran dulu. Ada orang yang sudah biasa meminum minuman keras atau kecanduan narkoba. Menurut mereka itu nikmat. Menurut orang yang paham betul bahwa bahayanya narkoba, bahayanya minum-minuman, gak ada nikmat-nikmatnya kok. Ya kan? Katanya pusing gitu kan. Katanya jadi lemas dan lain sebagainya, makanan yang muta-muta apa segala macam. Itu nikmatnya gimana? Orang melihat secara kesadaran, gak ada nikmatnya. Nah, tapi orang-orang yang sudah terjerumus ke sana itu ternyata nikmat. Malah nggak sedikit bilang, ya karena sampai nggak tahu aja rasanya ngomong begitu. Ya, cobain dulu baru tahu rasanya. Ini kan ngeri. Ini berbicara fakta. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemuda ini harus mampu melewati masa di mana ada masa transisi sesungguhnya dari remaja ke pemuda. Ini biasanya saya mengistilahkan sebagai jantung peradaban manusia itu di usia remaja pemuda. Artinya kalau melewati remajanya sampai pemudanya ini baik, kesanakannya itu baik. Tapi kalau melewati masa remaja sampai pemudanya itu tidak baik, kesanakannya itu susah dirubah. Saya tidak mengatakan nggak bisa dirubah, tapi susah dirubah. Karena yang namanya manusia itu membiasakan diri itu dari mulai masa remaja. Dan remaja ini secara psikologis mereka itu adalah orang-orang yang selalu penasaran. Ada hal yang menurut mereka baru, itu hanya dicoba, hanya dirasakan. Ini sensasinya apa sih? Ya hal-hal yang menurut dia patut dicoba lah gitu. Padahal kan nggak mesti semua yang baru itu dicoba kan. Nah, ini menjadi fondasi di sekolah, di berasa atau dimanapun itu harus memberikan bekal kepada mereka hal-hal yang boleh dicoba, hal-hal yang tidak boleh dicoba. Ini juga harus dipahami oleh kalangan remaja dan pemuda. Sehingga mereka jangan sampai terjerumus terlebih dahulu. Awalnya terjerumus itu kan karena sebuah penasaran yang begitu besar, lalu kemudian juga ada fondasi nilai-nilai agama, terus berniatnya tinggi, memang banyak kasus lah. Bagaimana kemudian di usia remaja dan hamil, ya, yang seharusnya masih panjang masa depannya itu hancur gara-gara mencoba tadi. Padahal kalau ditanya secara jujur, ya mereka juga paham sesungguhnya. Tapi kan nggak ada benteng ini, benteng yang saya maksud adalah benteng keimanan. Dan benteng keimanan itu harus ditopang kuat secara kontinu. Setiap hari itu harus ya. Contoh misalkan, contoh yang kecil saja. Anak zaman sekarang, usia SMP dan SMA, mana di antara mereka dari umat Islam yang gemar mengaji setiap hari? Sudah SMP. Ya. Kalau anak SD itu semua ngaji. Ya. Kalau sudah mulai SMP, SMA, ini kayak orang yang sudah merasa pintar atau gimana.
Aneh kan? Akhirnya mereka nggak bisa ngaji, jauh dari nilai agama. Padahal di tengah-tengah masyarakat itu ada pesantren lah, ada madrasah diniyah lah. Madrasah diniyah juga ada kelas-kelasnya. Ada yang apa namanya awaliyah, ada wusto, ada ulia. Itu kan untuk mereka, usia-usia mereka itu. Lah, karena mereka ini jauh dari nilai-nilai yang semacam ini, hal-hal yang mengerikan itu ya akhirnya dilakukan gitu. Nah, ini sangat-sangat mengerikan. Maka yang harus diarahkan terlebih dahulu itu sebetulnya bagaimana kemudian nikmat sesungguhnya yang harus ada pada setiap pemuda. Gitu. Sehingga dia tahu arah bagaimana sesungguhnya mencari kenikmatan di masa mudanya itu. Gitu. Tapi yang konsepnya adalah secara hakiki nilai-nilai yang ada pada keimanan, nilai-nilai ada pada eh, apa namanya keyakinan gitu kan. Nah, itu kan harus diproses sedemikian rupa. Jadi apa namanya peran pemuda sehingga nanti peran pemuda di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul dirasakan yang sangat produktif, yang sangat inovatif, yang sangat-sangat wow, banyak loh, banyak kayak Soekarno itu kan proklamator Indonesia itu berikan saya 10 pemuda saya akan merubah dunia itu kan 10 bayang untuk merubah dunia 10 ini kan banyak pemuda mana ini pemuda kita ini padahal mereka punya peran ya istimewa di tengah-tengah banyak orang itu. Baik. Kalau berbicaranya dari dulu kan Nabi misalnya, ya sahabat-sahabat Nabi banyak banget. Sekarang misalkan Sayyidina Ali itu dari mulai usia remaja itu sudah ikut terus sama kanjeng Nabi. Artinya apa? Di masa muda itu harus lebih dekat dengan ulama. Sayyidina Ali dekat dengan Nabi. Pemuda-pemuda zaman sekarang ketika misalkan pengen bisa menikmati sesungguhnya itu adalah dengan mendekati ulama, mendekati kiai, mendekati ustaz dan gitu. Ya mereka ada arah gitu. Ada arah tujuannya. Ini loh kenikmatan sesungguhnya. Ini loh yang hakiki. Ini loh manfaatnya dunia dan akhirat. Ini loh guys. Rusaknya pemuda awalnya gara-gara apa? Pergaulan. Ya kan? Satu, minimnya ilmu. Yang kedua, pergaulan. Ketika sudah mulai pergaulan, teman dengan teman itu, ya sudah. Akhirnya ya, apa namanya, terjadilah hal-hal yang sangat mengerikan. Nah ini untuk awalan yang lama ya, untuk awalan. Jadi bagaimana sebenarnya pemuda itu bisa menikmati di masa usia muda ini. Gitu. Jadi begini ya, mungkin di masyarakat banyak atau di luar sana orang tua sudah semaksimal mungkin untuk mendorong atau mendidik anaknya agar lebih mengerti dan bahwa pentingnya berilmu tuh Bang. Iya. Tapi di zaman sekarang kan banyak pemuda atau remaja-remaja yang kalau disuruh ngaji atau malah dikekang gitu Bang, dikerasin untuk belajar tentang agama itu banyak diantaranya memberontak gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan nih, bagaimana menumbuhkan rasa senang dulu Bang? Kalau ketika sudah senang kan mungkin kedepannya akan lebih mudah menumbuhkan rasa senang terhadap pemuda untuk menyenangi pembelajaran tentang ilmu agama agar yang disebutkan Kang Bana tadi tentang untuk fondasi mereka gitu. Begitu. Menumbuhkan rasa senangnya itu tuh bagaimana menarik Ya. di zaman yang modern ini nih. Begitu Bang. Kalau saya sih lebih kepada
menyampaikan kepada anak-anak yang usia remaja dan pemuda itu begini. Pemuda itu adalah sosok yang sebetulnya mencari jati diri. Ya kan? Mencari jati diri. Apa itu jati diri? Orang yang menemukan jati dirinya, maka dia akan menjalani kehidupannya itu sesuai dengan konsep-konsep yang diinginkan oleh ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Tapi kalau yang mencari. Nah, maka sampaikan kepada mereka ada sesungguhnya yang hal yang sangat istimewa yang ada pada diri mereka. Ini kadang-kadang orang nggak paham dia itu istimewa, tapi dia nggak paham keistimewaannya di mana. Nah, kamu nggak paham keistimewaannya di mana kan harus ditunjukkan. Anda tuh istimewa loh. Contoh misalkan, saya sering menyampaikan bahwa akal manusia, logika manusia itu sebetulnya keren. Coba kita lihat, manusia itu sudah bikin apa saja. Bikin alat yang bisa terbang, bikin banyak kan. Ada televisi, ada kipas angin, ada ini, itu, apa segala macam. Dan itu semuanya menggunakan akal. Saya sampaikan bahwa akal manusia itu kebanyakan, itu dipakai maksimalnya 30%. Ya, 30%. Lalu 70%-nya kemana? Dan kebanyakan orang itu di bawah 30%. Artinya memaksimalkan logika itu adalah merupakan sebuah keindahan. Adalah merupakan sebuah kenikmatan. Nah, ini kan memang butuh waktu yang secara kontinu gitu. Kontinu, disadarkan lagi, diberitahu lagi bahwa kamu punya akal. Al-Quran juga, apalah takhirun, gitu kan. Apalah tatafakkarun. Apakah kamu tidak punya akal? Apakah kamu tidak punya pikiran? Itu kan sering kali apa namanya, diberikan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah itu tuh sifatnya kontinu gitu. Karena yang namanya manusia itu ya kalau belum stabil ya selamanya belum becik. Dia belum bisa istiqomah, belum bisa berdiri sendiri. Jadi pendidikan itu bagaimana kemudian memunculkan kenikmatan kepada seseorang, bagaimana menggunakan akalnya, bagaimana menggunakan hatinya sehingga betul-betul menemukan kenikmatan secara hati. Begitu. Nah problemnya itu di sana. Nah problem muncul kembali itu lantaran kadang-kadang orang tuanya tidak paham akan hal itu. Makanya kan Nabi mengajarkan dari mulai usia anak-anak itu sudah diajarkan nilai-nilai agama, ya kan? Diajarin ngaji itu ya dari mulai anak-anak, usia TK, usia SD itu mengajarkan. Dalam urusan bab sholat sendiri, anak enggak dia tahu sholat itu untuk apa, tapi diajarin sholat, gerakan sholat, bacaan sholat dari mulai 7 tahun ya diajak-ajak sholat gitu kan. Setelah 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul dengan pukulan yang kemudian tidak menyakitkan dan seterusnya. Nah ini kan proses yang secara kontinu. Setelah 10 tahun ke atas, apa yang harus dilakukan kembali? Itu bab sholat. Gitu. Bab yang lainnya juga sama. Ada unsur pemaksaan terlebih dahulu agar orang itu bisa menikmati. Karena ketika dipaksa nggak tahu. Contoh misalkan, saya dari kecil itu dipaksa ngaji. Nggak tahu manfaatnya apa tuh. Tapi setelah misalkan dikategorikan bisa, ya bisa, di usia remaja bisa, di usia pemuda bisa. Oh, ternyata ini gitu, manfaatnya ngaji. Gitu. Itu contoh kan. Nah ini kan nilai-nilai yang harus ditumbuhkan. Jadi memang ya banyak hal yang harus dilakukan dari pendidikan di sekolahan, di madrasah, kemudian di rumah, lingkungan di sekitarnya, itu saling menjaga. Dan itu harus terkait terus. Ngeri lah
Kalau lihat sekarang zaman sekarang, ini anak-anak misalkan usia SMP, MTS itu sudah mulai ada yang mabuk-mabukan. Ini terjadi. Pergaulannya sudah mulai bebas, laki-laki perempuan juga ada batasan. Nah itu kan berarti, maka continue inilah yang sifatnya continue. Jadi continue itu setiap hari diberikan bekal-bekal agama itu setiap nanti akan ketemu polanya seperti itu. Intinya begitu sih. Untuk kayak dengan anak muda kan udah terlanjur sekolah yang formal gitu, pelajaran agama seminggu cuma tuh jam pelajarannya 1 jam atau 2 jam, untuk atau orang tuanya atau kita gitu untuk menambahkan ilmu agamanya tuh dari luar jam sekolah itu tuh gimana gitu kan, untuk membujuk anak supaya mendapatkan belajar tambahan dan diberikan peringatan-peringatan kayak memukul boleh gitu tapi jangan menyakitkan. Bagaimana sih tahapannya gitu anak supaya mau gitu? Jadi dari sisi sekolah itu apakah memang ya hanya bisa memberikan nilai-nilai agama itu dalam seminggu misalkan 4 jam? Oh ya, bisa nggak sih misalkan setiap hari diberikan ajaran walaupun di luar jadwal? Anak-anak sekarang kan pulang jam 2, 3 gitu. Bisa nggak dimasukkan nilai-nilai agama banyak lagi gitu dalam setiap harinya? Karena orang yang belajar agama di setiap harinya sehari misalkan mencapai 4 jam setiap hari atau 5 jam setiap hari dan itu fokus, itu dalam seumur hidupnya saja itu belum tentu kemudian menguasai semua ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Itu kan kurang berarti kan gitu. Awalnya kan dari kurang. Jadi satu sekolahnya, yang kedua dari orang tuanya. Orang tua harus tahu di sekolahnya diajarkan enggak nilai-nilai agama dan itu sudah memenuhi standar enggak, ya kan? Jangan kurang. Nah, ketika dirasa kurang, maka seorang orang tua ini harus bisa berkomunikasi dengan anaknya. Nah, itu pelajaran agamanya kurang nih, ya kan? Bisa nggak misalkan ya disekolahkan di madrasah diniyah, atau misalkan di pesantren-pesantren yang membuka secara khusus orang-orang yang walaupun tidak mondok tetapi ngaji di situ, istilahnya apa namanya santri kalong, itu apa enggak di kabupaten di kota-kota gitu sebetulnya ada. Nah ini ada enggak kemudian semangat dari orang tua itu mengarahkan anaknya supaya anak ini dalam urusan agama itu ya betul-betul bisa menguasai. Arahnya sebetulnya lebih kepada sana. Itu kan termasuknya kita ini bisa nggak sih membekali anak, ya? Saya membekali. Nah, saya misalkan, saya itu ya dari mulai TK, anak saya TK, anak saya MI, kemudian sanawiyah, aliyah. Sanawiyah itu harus mondok, harus bagi diri saya. Untuk anak mondok, mana mondok? Nah, artinya itu dalam rangka agar memberikan bekal kepada anak-anak itu supaya memahami agama. Dan itu kan sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Paham agama itu fardu ain, wajib bagi setiap. Paling tidak hal-hal yang setiap harinya dilakukan, sholat, puasa, zakat, haji, seterusnya, muamalah, munakahat itu kan harus paham. Ini sifatnya fardu ain. Nah, hal yang semacam inilah yang kemudian harus dikonsentrasikan bagi setiap orang tua. Artinya sebenarnya kita sebagai pemuda kan yang tadi dibahas tentang cara menikmatinya kan berbeda-beda kan. Ya. Banyak yang mengatakan yang tadi yang Bang Nabi katakan bahwasannya kamu belum pernah nyobain sih, jadi bilangnya ini nggak nikmat gitu kan.
Nah, untuk merubah cara berpikir para pemuda itu bahwa yang mereka nikmati itu sebenarnya tidak nikmat tuh. Seperti apa Kang? Pola pikir yang harus sudah terlanjur nyemplung dan kecebur lah dalam dunia bebas, ya terlalu bebas itu untuk merubah mindset dan pola pikir para pemuda yang sudah enak begini hidup. Atau kan ada bahasa yang apa, muda apa yang nantinya tua kaya raya dan matinya masuk surga itu kan menurut saya kan Udah foya-foya. ya muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga itu kan itu Enak sekali. iya sebenarnya kan terlalu instan untuk dibicarakan seperti itu kan. Itu sebetulnya kan plesetan ya. Sebetulnya sedikit membahayakan. Iya. Karena ada yang menjadi pola pikir. Kalau kita kan masih muda, yang penting saya menikmati masa muda dengan sebebas-bebas. Nah, ini saya ngomong sama pemuda. Tentunya. Ketika Anda sudah katakanlah dalam tanda kutip sebagai pemahaman konsensus bahwa orang yang berperilaku bebas itu salah. Ini pemuda siapapun ya, yang sudah terjerumus. Anda tidak bisa membenarkan perbuatan Anda itu. Karena konsensus agama mengatakan itu tidak baik. Konsensus masyarakat mengatakan bahwa itu tidak baik. Lalu, kenapa Anda mengatakan itu baik? Kenapa Anda mengatakan bahwa itu nikmat? Kenapa Anda merasakan bahwa itu adalah kenikmatan yang sesungguhnya? Coba sih sebetulnya dikaji, bener nggak? Coba pelajari sisi jangan agama dulu, dari sisi kesehatan. Apa yang Anda rasakan? Ya, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda temukan dari sisi kesehatan Anda? Oh, ternyata ini mengakibatkan jaringan-jaringan saraf-saraf otak itu banyak yang ada yang terputus lah, ada yang mengurangi kecerdasan lah. Apa itu baik? Apa itu nikmat? Ya coba dikaji gitu. Anda kan punya pikiran, Anda kan punya logika. Ya silakan dikaji. Karena enggak secara kesehatan begitu. Tapi itu yang kemudian secara rasa orang itu bisa merasa. Ketika Anda melakukan itu, kenikmatannya di mana ketika selesai kemudian Anda menyesal. Iya. Kenikmatan itu kok bisa menyesal itu gimana? Jadi nikmatnya di mana? Bukankah yang namanya kenikmatan itu setelah selesai menemukan sebuah kebahagiaan? Bukan penyesalan. Bukan penyesalan. Gitu. Ini sih penyesalan kok nikmat. Nikmatnya di mana kalau menemukan penyesalan? Dan yang ngeri itu kan dia menyesal, tapi kemudian dia sudah tidak menghiraukan lagi. Akhirnya nggak ada penyesalan sama sekali. Kalau sudah nggak ada penyesalan sama sekali, itu merasa bahwa dirinya yang dia lakukan itu benar saja. Misalnya yang muncul, yang penting saya nggak merugikan orang lain. Kalau saya tanya, ketika tidak merugikan orang lain, kemudian merugikan Anda sendiri, apakah Anda tidak merasa rugi? Merasa rugi itu kan aneh. Orang lain tidak dirugikan, Anda nggak masalah, tapi Anda rugi sendiri nggak masalah. Harusnya kan Anda merasa masalah juga kan. Nah ini. Nah, mindset ini sebetulnya harus dikeluarkan, digaungkan di tengah-tengah masyarakat. Wahai pemuda, cobalah Anda pakai logika Anda, pakailah hati Anda. Apakah yang Anda lakukan itu sudah baik? Menurut Anda lah, dan menurut orang lain, menurut Anda. Tapi harus berkata jujur, gitu kan? Harus berkata jujur, harus merasakan dengan sebuah kejujuran. Oh, nikmatnya di mana? Coba cari nikmatnya satu saja, nikmatnya di mana? Itu bisa nggak bisa menemukan kenikmatan sesungguhnya. Nggak ada kebahagiaan di sana. Yang ada ketakutan, ada kekhawatiran, yang ada khawatir orang tahu, yang ada khawatir ada orang yang menyaksikan, yang ada khawatir dicemooh oleh orang tua, ya kan? Membuat malu orang tua, membuat malu alma mater, membuat malu keluarga.
dan diri Anda sendiri begitu. Masa Anda rela? Gitu. Masa Anda rela menjadi orang yang tidak berharga itu, masa rela? Harusnya kan berharga, harusnya bermanfaat, harusnya menjadi kebanggaan keluarga. Kebanggaannya di mana kalau seperti itu? Nah, hal-hal yang semacam ini harus selalu diwacanakan di tengah masyarakat, digaungkan, sehingga pemuda ini tahu akhirnya apa yang dia lakukan. Kalau yang tadi dibahas masalah keilmuan dan lain sebagainya itu kan perjalanan, perjalanan. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya antara kewajiban orang bertaubat kembali kepada Allah itu adalah kewajiban untuk mencari ilmu ditunaikan. Ada orang yang mabok misalkan, dia menyadari kesalahannya bahwa mabok itu salah. Saya mau berhenti. Maka syarat berhenti itu nggak kemudian dia berhenti sampai apa? Kewajiban bertaubat itu diantaranya adalah dengan taubat, mencari ilmu. Jadi harus tetap mencari ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi taubatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan sisi-sisi yang baik yang lainnya ada pada diri. Banyak orang yang tidak paham bahwa dirinya adalah manusia dan manusia itu keren. Hanya di mana kita akan digali, dikembangkan, nanti akan tahu. Problemnya manusia itu dia nggak tahu kerenannya. Dia punya logika nggak dipakai, dia punya hati nggak dipakai, gitu kan? Dia punya sisi-sisi yang bisa di-share, sisi-sisi yang sangat manfaat, tapi dia tidak melakukan itu. Itu problemnya kan. Maka temukan keindahanmu, niscaya engkau akan menemukan keindahan-keindahan yang lainnya, dan kau bisa memberikan keindahan kepada orang-orang yang ada sekitar. Gitu. Nah ini dari tadi kan kita bicara dari posisi pemudanya kan, ya, sekarang dari sudut pandang orang tuanya nih kan. Ya. Nah orang tua tuh wajib nih kan untuk kritis terhadap anaknya, karena banyak kasus seperti ini kan. Di luaran terlalu bebas dia bergaul kan, tapi di dalam rumah baik atau di lingkungan keluarganya dia menjadi orang yang baik dan dipandang baik sama keluarganya, soleh lah gitu loh. Ya, soleh itu baik, tapi pura-pura soleh itu tidak baik. Ada itu sesungguhnya orang yang semacam itu sudah profesional. Sudah profesional. Jadi dia hanya ingin kelihatan baik di hadapan orang, di hadapan Tuhan nggak masalah, tapi di hadapan orang baik. Ya, silakan aja dikaji. Bagi orang yang merasakan itu, ya nilai sholatnya di mana, berarti kan pengen baik di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, maka untuk menjaga hal-hal yang demikian, kritisan orang tua dan pengawasan orang tua, pendidikan orang tua kepada anaknya itu harus lengkap. Orang tua itu harus tahu HP ya anaknya itu gimana, ya kan? Tuh karena HP semua pegang itulah. Kan ada protek itu bisa aplikasi itu bisa diprotek, gitu kan? Yang kedua, orang tua juga harus tahu anaknya itu bergaul sama siapa saja. Karena teman ini akan menentukan kepribadian seseorang. Maka harus tahu temannya A, B, C, D, E. Kemudian dia biasa nongkrong di mana, maka dia biasa mainnya kemana, bergaul dengan siapa saja, orang itu siapa, latar belakangnya apa. Ini harus tahu betul. Kenapa? Karena ini dalam rangka penjagaan sebagai orang tua, ya, untuk penjagaan. Jangan sampai orang tua acuh. Kalau orang tuanya acuh, ya ini awal kehancuran pemuda, remaja. Ya, nggak mikir anaknya gaulnya sama siapa. Dan tiba-tiba ada kejadian yang nyesal juga orang tuanya. Ya sudah ada kejadian itu. Dalam rangka menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, dijaga dong. Makanya
Di dalam Al-Quran itu kan ada sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban bagi orang yang beriman kepada yaumil akhir adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kewajiban, wajib hukum. Dirimu dan keluarga. Siapa keluarga? Kita harus membahas ini. Saya punya keluarga, saya punya istri, punya anak-anak, punya kakak, punya adik, punya orang tua, keluarga. Menjaga dari api neraka itu caranya gimana? Orang akan masuk ke dalam neraka karena dia tidak tahu mana sih jalan menuju surga. Ya. Makanya katakan Nabi itu man salaka tariqan yad'u fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menapaki jalan menuju kepada ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju kepada surga. Ternyata jalan menuju kepada surga itu adalah ilmu. Bagaimana kemudian orang tua membekali anak-anaknya dengan ilmu. Ya. Nah ini saja, ini kan berat tugas dari orang tua. Jadi penjagaannya memang dari mulai mengandung. Dari mulai mengandung anak-anak, kemudian remaja, sampai kemudian jadi pemuda. Itu terus kontinu. Bahkan sampai berkeluarga pun ketika ada hal-hal yang sangat tidak etis, ya harus diingatkan juga. Karena anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini kan luas kalau misalkan dibahas. Tapi intinya sebetulnya secara otomatis ketika seorang bisa menjaga dari api neraka, dia akan masuk surga. Ya. Intinya di mana? Di situ seorang suami bisa menjaga istrinya agar tidak masuk neraka. Seorang orang tua bagaimana menjaga anak-anaknya supaya tidak ada yang masuk dalam neraka. Nah itu yang gimana sih? Dari mulai keyakinan, salah tidak, dari mulai akidah, salah tidak, dari unsur syariatnya, salah tidak, gitu kan. Itu semuanya harus dibekali dengan ilmu. Nah, rumitnya sebetulnya sampai di sana. Kalau misalkan orang tuanya pun tidak paham itu, ya. Makanya kewajiban mencari ilmu itu sama mati. Anda sudah menjadi orang tua, apakah punya kewajiban untuk mencari ilmunya berhenti? Enggak. Ya kan? Jadi orang tua sekali, dia masih punya kewajiban. Maka jangan berhenti untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena bekalnya itu terus sama mati. Dan kewajiban yang sering dilupakan oleh setiap orang adalah kewajiban mencari ilmu. Rasanya sudah menikah, beli ilmu, nah fokusnya apa? Bekerja, menafkahi. Ilmunya di mana gitu. Nah, itu. Jadi ada yang bisa dilakukan oleh orang tua. Orang tua itu kadang-kadang memainkan peran sebagai orang tua kepada anaknya belum pas. Orang tua kepada anak katakan dengan Nabi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab-adab. Ada 2 poin paling tidak di sini. Pertama, akrimu auladakum. Muliakan. Ke anak itu memuliakan gitu. Bukan semena-mena, bukan terserah kita. Ya, tetapi memuliakan. Orang memuliakan orang. Dan ini anak. Nah ini pola hubungan bagaimana kemudian orang tua mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya dengan memuliakan. Konsekuensinya jelas itu. Ada orang tua yang tidak bisa memuliakan anaknya. Keras, sering memukul lah, sering berkata kasar lah, kata-kata binatang disebutkan semua. Maka akan menciptakan anak itu menjadi keras, anak itu menjadi liar, mulutnya nggak bisa dijaga. Mulutnya nggak bisa dijaga, awalnya gara-gara orang tua. Sama menyalahkan tetangga, kan orang tuanya. Begitu.
bahasa-bahasa kotor keluar itu kan dari orang tuanya yang nggak bisa memuliakan anak. Maka orang tua ketika pengen melakukan sesuatu di depan anaknya atau menyampaikan sesuatu di depan anaknya itu dalam rangka muliakan. Itu. Apalagi dari kecil itu anak-anak nggak punya dosa itu, nggak punya dosa, muliakan orang nggak punya dosa. Gitu. Jadi peran penting orang tua itu sebetulnya di situ. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi kembali bahwa eh, semuanya berkaitan, semuanya berkaitan. Kita sebagai orang tua ya tanggung jawab. Kita sebagai pemuda juga punya tanggung jawab, punya peran-peran yang harus dibenahi gitu kan. Kemudian lingkungan juga punya tanggung jawab. Kemudian pemerintah juga punya tanggung jawab. Makanya ada dinas pemuda. Untuk apa sih dinas pemuda itu? Ada dinas pendidikan itu untuk apa? Ada kementerian agama itu untuk apa? Itu kan dalam rangka negara itu betul-betul memberikan fasilitas pada rakyatnya dalam rangka urusan-urusan apapun itu ya diberikan wadah seperti itu namanya. Itu sih apa masih ada yang ingin dibicarakan dan unek-unek apa yang mau dikeluarkan di era Itu kan sudah boleh itu. generasi chat nih. Lebih ke ini kan, dari problematika negatifnya pemuda kan orang tua harusnya memberikan bersikap dan mempunyai solusi. Nah, salah satu solusinya kan pondok katanya, memondoki agar lebih baik gitu, berakhlak gitu, beradab. Nah, untuk memilih pondok yang pas gitu kan sekarang kan banyak kayak pondok yang kayak ada kasus pencabulan, terus ya pondok ajaran yang menyimpang gitu kan. Untuk memilih anaknya agar bisa menjadi yang baik atau yang soleh gitu, anak yang ciri-cirinya gitu. Berarti lebih kepada pondoknya ya. Mm-mm. Ya kalau dalam pandangan saya pondok memang ya macam-macam punya latar belakang keagamaan juga. Tapi ada satu yang menjadi pegangan di masyarakat harusnya. Kita jangan kemudian melihat sisi buruk dari pondok. Walaupun terlihat dalam arti memang ada hal-hal yang tidak baik misalkan muncul di permukaan gitu kan. Nah, saja. Ada satu sebetulnya yang bisa kita menjadi pemikiran kita ketika kita pengen memondokkan. Saya sih lebih percaya kepada pondok-pondok yang memiliki silsilah keguruan sampai kepada Rasulullah. Jadi harus dilihat dulu ini pondok apa. Ya iya siapa sih silsilah keguruannya kemana sih? Dengan nyambung. Nah, zaman sekarang banyak pondok-pondok modern lah, pondok-pondok yang berbasis bahasa lah, pondok yang tahfidz apa segala macam. Lihat dulu, bener gak? Punya silsilah enggak? Punya sanad keilmuan enggak? Itu sih yang paling penting. Kenapa? Karena yang di antara yang menjamin daripada kemurnian ilmu adalah sanad. Saya punya guru. Jadi ketika kita orang tua pengen menitipkan anaknya kemana, dalam lembaga pendidikan mana, punya sangat enggak tuh pendidikan. Nah kaitannya dengan keberkahan. Karena kaitannya nanti dengan akhlak, karena kaitannya dengan ketersambungan ilmu dengan Rasulullah SAW. Nah itu. Ya walaupun ya karena kita eranya keterbukaan ya, hal-hal yang negatif muncul gitu ya. Jadi orang tahu semua pondok ini guys. Ya karena sudah era keterbukaan ya mau gimana lagi. Tapi saya masih menaruh kepercayaan pada pondok pesantren yang memiliki silsilah sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Kalau berbicara kitab-kitab yang dikaji itu dia punya silsilah sampai kepada pengarangnya.
Artinya ini dalam rangka menjamin kemurnian ilmu. Jadi apa yang diajarkan kepada orang itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena manusia itu kan punya pikiran, punya logika, bisa inovasi, bisa mengembangkan. Apa yang dia dapat pikiran dia ternyata beda dengan gurunya yang mengajarkan, bisa terjadi. Tapi kalau punya standar, ya ada jaminan lah, istilahnya jaminan. Kalau di medsos itu, Mas Rizky dan selama itu ya kan ustad, disebut kiai, kadang-kadang berbicara ma'rifat sampai situ segala macam, belum tentu. Dia silsilah keguruannya sampai nggak? Dengan jangan-jangan hanya observasi dia saja, ya ma'rifat rasa logika, ya, itu bisa terjadi. Ya, itu kan karena memang kaitannya dengan sebuah ilmu. Jadi keilmuan itu harus dijamin dengan sebuah legalitas dari sang guru. Kalau saya melihatnya gitu. Apalagi Quran, apalagi tafsir, apalagi yang wah semuanya harus ada silsilah. Begitu. Ya mungkin sahabat-sahabat saya Cirebon Nagari masih banyak sebetulnya yang perlu kita bahas tentang tema pada kali ini. Tapi karena keterbatasan waktu lah, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement lah untuk para generasi muda di era Gen Z ini nih, Bang. Jadi gini, pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini makna yang begitu sangat memberikan inspirasi bagi pemuda. Walaupun kajian Nabi hanya mengatakan demikian. Pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah kalau sudah tua, nggak bakal bisa balik lagi ke pemuda. Pemuda itu dengan sebuah kekuatannya itu bisa melakukan apa? Tenaganya masih kuat, tua keot. Keluar naik motor masuk angin. Pemuda pengen motor, pengen hujan, apa kuat ya. Pergunakanlah segala sesuatu yang bermanfaat. Jadilah orang yang memberikan manfaat di tengah harus khairun nasi anfa'uhum linnas. Setiap manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu pemuda bisa melakukan banyak hal. Pemuda itu harusnya ada di harusnya ada di lembaga pendidikan, harus jadi administrasi, harusnya di pergerakan sosial, pergerakan moral, pergerakan yang sangat-sangat baik untuk dilaksanakan di tengah. Harusnya seperti itu. Maka carilah langkah-langkah yang strategis, berpikirlah positif, perbaikilah selalu diri sendiri, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menapak jalan menuju kami kata Allah, maka sungguh kami akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang tersebut. Maka bangunlah kesungguhan untuk berubah diri, rangka untuk perbaikan diri, rangka untuk memberikan kemanfaatan pada orang yang ada, orang lain. Maka menjadi pemuda yang sesungguhnya, menjadi pemuda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan mengkaji pemuda itu sebetulnya sejarah juga ya, banyak pemuda-pemuda, pemuda, bahkan Indonesia itu, ya, Indonesia itu merdeka itu tanpa pemuda, ya, Dong Java, Dong Sumatera, Dong semacam lah, itu pergerakan pemuda. Zaman perjuangan dulu. Nah, pemuda kita sekarang gimana? Kita sudah merdeka,
Kita sudah fasilitasnya ada semua, lalu perjuangan kita gimana? Termasuk ayat tadi juga sama itu. Dalam urusan perjuangan juga, orang-orang yang berjuang dalam urusan menapaki jalan kepada kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Kitanya dulu loh, perbaiki diri kita, perbaiki mindset kita, perbaiki hati kita, perbaiki sikap kita, perbaiki lisan kita, perbaiki hubungan kita dengan keluarga, perbaiki hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita, perbaiki hubungan kita dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Pemuda kalau pengen berubah, diri sendiri berubah, dan berubahlah teman-teman yang ada di sekitar. Ya jangan berubah sendiri aja dong. Berubahlah juga teman-temanmu. Ayo diajak kepada hal-hal yang baik, nilai-nilai positif. Ayo mana gitu kan. Sehingga dia betul-betul bisa menikmati pemudanya itu. Jadi sekali lagi untuk para pemuda, agama, bangsa, negara sesungguhnya ada di pundakmu. Kamu ada di mana? Ya mungkin sahabat-sahabat saya Carwan Nagari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita yang ada di sini dan umumnya untuk sahabat-sahabat saya Carwan Nagari. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.